kepada kita. Tapi kalau kita halang-halangi dengan berbagai macam perasaan dalam diri kita, apa ya saya bisa ya. Nah, nanti kapan kerjanya, nanti kapan nonton TV-nya, kita kasih halangan-halangan macam-macam, ya kita nggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selamanya kita menjadi orang yang menyerah duluan ketika terkait semua aktivitas yang berhubungan dengan Al-Quran. Padahal para ulama begitu takutnya tentang kehidupan masa yang akan datangnya, ya. Kalau nanti kehidupannya itu tidak ditolong oleh Al-Quran, sehingga mereka punya doa yang menunjukkan betapa berharapnya mereka itu jangan sampai ditinggal oleh Al-Quran, sebagaimana dulu saat di dunia dia sering meninggalkan Al-Quran. Sehingga mereka punya doa, Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran ini sejak di dunia menjadi sahabat akrab saya. Qarin itu selalu yang menyertai diri kita. Wa fil qabri munisa, jadikan di kubur dia bisa berfungsi memberi kebahagiaan, memberi hiburan, mu'nis. Wa fil qiyamati syafi'an, jadikan di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Wa 'ala sirati nura, jadikan Al-Qur'an ini di atas sirat nanti sebagai cahaya. Wa ilal jannati rafiqa, jadikan Al-Quran ini sebagai pendamping saya saat menuju surga. Wa minan nari sitra wa hijaba, dan jadikan Al-Quran ini yang menghalangi diri saya dari api neraka. Kalau kita punya semangat cita-cita seperti ini dengan Al-Quran, rasanya mustahil kita tidak membangun hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Bagaimana kita mau menjadi munisa, syafi'a, nura dan seterusnya kalau kitanya nggak akrab dengan Al-Quran. Ini prosesnya begitu aslinya. Orang sebelum bicara masalah menghafal, maka harus bicara dulu masalah persepsi yang benar terhadap Al-Quran. Bangunlah hidayah yang paling awal dengan Al-Quran, yaitu membaca, sehingga menjadi suatu aktivitas ta'abbudi bagi kita, menjadi suatu aktivitas tadzkiri yang selalu mengingatkan diri kita, menjadi aktivitas ilmi. Dari bacaan itu kita akan selalu teringat, ada pengetahuan ini, ada pengetahuan itu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ketika ini kita rintis, maka Allah akan menurunkan hidayah kepada kita, memberi hidayah kepada kita. Pentingnya membaca yang lebih intensif lagi. Dan hakikat membaca yang intensif itulah yang sering disebut oleh masyarakat dengan menghafal. Jadi kenapa tadi diistilahkan menghafal itu gampang, ya, karena memang aslinya gampang. Maka supaya betul-betul gampang, mulailah dari urutan tadi. Bangun persepsi yang benar, mulailah bangun hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Dari situ nanti hidayah Allah akan diberikan oleh Allah kepada kita, dan selanjutnya kita akan siap membacanya dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa disebut gampang? Sebagaimana firman-Nya, walaqad yassarnal Qur'an, maka logikanya juga mengatakan demikian, bahwa hakikat menghafal itu adalah memperlakukan setiap surat atau setiap ayat itu seperti Al-Fatihah, gitu aja. Kenapa kita Al-Fatihah hafal? Kenapa kita Qul Huwallahu Ahad hafal? Kenapa Idza Jaa Nasrullah kita hafal, An-Nas hafal? Jawabannya ya karena sudah terbaca ratusan bahkan ribuan kali.
Kalau kita belum hafal Al-Baqarah misalnya, aslinya Al-Baqarah itu mirip sama Al-Fatihah. Ya. Kenapa Al-Fatihah dibaca banyak banget, saya jarang dibaca? Coba kata Al-Baqarah, kalau saya dibaca seperti Al-Fatihah, ya saya juga bisa terhafalkan seperti Al-Fatihah juga. Jadi aslinya gitu, pemahaman menghafal itu adalah mengal-fatihahkan surat-surat yang lain. Oleh karena itu, jadikan menghafal itu, kalau memang kita bukan seorang pelajar tahfidz, santri tahfidz, jadikan aja dia sebagai satu agenda dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ketika kita sepakat akan perintah Allah bahwa Al-Quran ini harus diagendakan untuk dibaca, untuk difahami, untuk dihayati, tinggal ditambahkan lagi satu lagi, agendanya harus dihafal. Kalau diri kita masih, aduh saya nggak sempat, saya ini dan seterusnya, coba hibur dirinya. Ya sudahlah, mungkin kalau nggak sempat itu kan kalau 30 juz, tapi kalau juz 30 insya Allah sempat. Dirubah aja 30 juz 30. Agendakan. Apakah ini nanti akan terhafal dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Itu tidak menjadi, jangan menjadi satu beban pikiran kita. Yang penting bagaimana, apakah harian ataukah pekanan, kita selalu ada agenda ya. Bagaimana jangan sampai yang ada di kepala kita ini adalah dari Al-Fatihah hanya sampai apakah mungkin Al-Qari'ah atau Wadduha. Begitu sampai di Wallaili idza yaghsha udah nggak ada filenya lagi. Udah masuk wasyamsi wadduhaha nggak ada. Apalagi masuk kita syamsu kuwirat udah nggak ada filenya. Jadi menghafal itu dalam rangka bagaimana agar kepala kita ini isinya juga ada ayat-ayat Al-Quran. Yang apabila ayat Al-Quran ini terlalu sedikit, dikecam oleh Rasulullah SAW. Innal jawfa alladhi laysa fihi al-Qur'anu kal baitil kharib. Sesungguhnya jiwa manusia yang di dalamnya tidak ada Al-Quran, ya kalau orang beriman sih mustahil nggak ada Al-Quran. Dalam Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas insyaallah ada. Tapi maksudnya terlalu sedikit, nggak seimbang dengan yang lain. Giliran informasi politik lengkap, nanya siapa saja ada di sini. Giliran informasi tentang bola lengkap, tentang sinetron lengkap, apa aja lengkap. Apalagi yang sekolah tentang UUD 45 lengkap, ditanya pasal berapa aja bisa jawab. 27 bagaimana, 29 bagaimana, lengkap. Saya begitu tanya, ada nggak surat Al-Buruj? Ada tapi di mushaf. Ada tapi di HP saya. Ada tapi di laptop. Di kepalamu nggak ada. Padahal kepala inilah yang akan dibawa saat kita menghadap Allah. Bukan HP yang akan kita bawa, walaupun HP-nya sudah bisa diisi Al-Quran. Begitu sungguhnya mengapa kita diceritakan oleh Allah agar bisa menghafal Al-Quran. Jadi kalau Al-Baqarah itu bisa, atau kita bicara juz 30, kalau An-Naba itu bisa kita baca mungkin dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 100 kali, 200 kali, ya insya Allah dia akan selancar kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, semudah kita membaca mungkin Al-Ma'un, Al-Fil, Quraisy dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak memperlakukannya seperti Al-Fatihah, ya selamanya An-Naba itu taunya cuma 2 ayat aja, Matasa'alun An-Naba'il Azim, udah selesai. Apalagi nanti surat berikutnya, Wan-Nazi'ati gharqa, Wan-Nasyitati nashqa,